Halo teman-teman, balik lagi sama gue Dimas. Di sini gue mau berbagi sedikit dari webinar tentang Ghost to Campus, Badiku, Stikom, dan STDI Interstudi. Nah, pastikan di sini teman-teman punya sosial media nih. Nah, gue mau berbagi sedikit ke teman-teman bagaimana sih kita bisa mendapatkan followers yang banyak, engagement yang tinggi, dan pastinya kita bisa cuanin nih konten-konten yang kita buat. Oke, jadi yang pertama ada yang namanya brand awareness. Jadi ketika teman-teman baru membuat akun, kita harus tingkatin dulu yang namanya awareness supaya orang-orang lain tahu nih tentang apa yang kita buat, bisa itu konten atau itu bisa brand. Jadi supaya misalkan nanti ada orang lain yang lihat konten kita, orang lain tuh langsung tahu bahwa oh ini konten yang kita buat nih, oh ini konten si ini. Jadi ketika orang lain lihat konten itu langsung oh ini kontennya beda nih dari yang lain. Ya, yang kedua adalah top of mind. Nah, pada poin ini tuh biasanya mengacu kepada barang. Tapi kita juga bisa juga nih dalam bentuk konten kita. Jadi ketika orang lain lihat konten kita, di pikiran orang lain tuh langsung lihat, oh ini konten yang kita buat, ini konten punya kita nih. Kayak contohnya gini deh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin makan mie, pasti kan di otak kalian tuh langsung bikin aja Indomie. Padahal kan mie tuh nggak selalu Indomie, masih ada mie yang lain. Sama kalau teman-teman aus, teman-teman ingin beli air mineral, nah pasti di otak kalian langsung, oh kenapa nggak kita beli Aqua aja. Nah itu kan biasanya itu yang gua maksud di bagian top of mind. Dan yang ketiga adalah uniqueness. Nah di poin ini kita tuh harus berani nampilin ciri gaya kita untuk menjadi supaya jadi beda dari yang lain, supaya orang lain itu merasa tertarik dengan konten yang kita buat. Selanjutnya adalah social media objektif. Nah, kita juga harus tahu nih, objektif kita tuh apa sih teman-teman ketika baru awal ingin membuat konten atau membuat akun. Misalkan yang pertama adalah mencari followers yang banyak. Nah, bagaimana cari followers yang banyak sih? Kita tuh bisa masang ads atau kita bisa ngelakuin kuis. Nah, kenapa kita ngelakuin kuis sih? Supaya kita bisa menjalin interaksi dengan yang sudah memfollow kita dan orang lain itu mau menyebarkan akun kita atau mempromosikan akun kita, karena kita sering melakukan interaksi dan itu menjadi menarik dan merasa terhibur juga untuk para followers. Dan yang kedua adalah engagement. Nah, ini biasanya yang penting nih. Nah, gimana cara kita bisa menaikkan engagement? Nah, nanti gue ada poin-poinnya lagi yang mau gue jelasin, tapi di sini gue kasih sedikit dulu. Nah, jadi itu kita bisa membicarakan hal-hal yang sedang ramai dibicarakan, yang sedang trending, supaya apa? Supaya nanti like kita banyak, komen kita banyak, dan segala macamnya. Udah. Selanjutnya adalah konten newsworthy and attractive headline. Nah, pada poin ini tuh yang bisa naikin engagement kita nih teman-teman. Pertama adalah aktual dan trending. Dalam poin ini, ketika kita membuat konten, kita tuh harus tahu nih kita membuat konten apa, kita juga harus tahu dulu kita membahas konten apa, apakah yang sedang trending kah atau yang sedang ramai dibicarakan. Kenapa sih supaya gitu? Supaya nanti orang-orang lain tuh merasa relevan dan konten kita tuh mempunyai value. Dan yang kedua adalah numbers. Dalam poin ini kita bisa melihat nih konten kita tuh worth it atau enggak dalam segi angka. Misalkan dalam like, dalam jumlah komen. Gimana dapatnya itu? Yang tadi di poin di awal, kita membuat konten tuh yang sedang ramai dibicarakan, yang sedang trending. Dan yang ketiga adalah closer. Nah, walaupun kita nyari yang trending dan sedang dibicarakan, kita juga harus lihat dulu nih, apakah konten yang mau kita buat tuh dekat dengan followers kita, supaya ada value-nya juga dan merasa relevan juga orang yang melihat konten kita. Dan yang keempat adalah famous. Nah, pada famous ini, misalkan kita ingin mengangkat konten tentang seseorang, kita harus agak sedikit riset aja sih sebenarnya teman-teman, kayak apakah orang ini ramai dibicarakan, apakah orang ini selalu muncul di sosial media, kenapa gitu sih teman. Nah, itu tuh bisa nge-up juga teman-teman supaya bisa mendapatkan value juga, terus habis itu engagement kita juga bisa naik. Selain itu ada yang namanya human interest. Nah, ini biasanya yang sering banyak nih dan lebih paling cepat dapat engagement. Nah, itu biasanya itu yang nyentuh perasaan orang lain ketika kita buat konten. Nah, tapi untuk poin ini sebisa mungkin kita jangan dilebih-lebihkan teman-teman. Misalkan kita membuat
konten yang kita pengen banget nyentuh perasaan orang lain, tapi kita lebih-lebihkan ceritanya. Apalagi kalau misalnya kita udah riset dulu, terus habis itu dari riset itu kita lebih-lebihkan. Dan yang poin terakhir adalah unusual. Nah, di konten ini sama sebenarnya dengan uniqueness. Jadi kita tuh buat konten yang beda, yang unik, supaya apalagi kita berani untuk menunjukkan gaya kita dalam membuat konten supaya berbeda. Nah, dari yang tadi itu semua, kita juga harus tahu nih bagaimana kita mendeliver hasil konten kita untuk kita upload di sosial media. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu di sosial media mana sih kita lebih cocok untuk mengupload konten yang kita buat. Terus habis itu durasinya berapa menit, biasanya kalau untuk sekarang sih kan kebanyakan kan orang-orang itu lebih suka melihat konten yang singkat tapi jelas dan menarik. Nah, kalau kita ingin mengupload foto, nah kita juga harus perhatiin juga foto kita tuh harus menarik, kita menonjolkan angle yang menarik juga dalam fotonya. Dan yang selanjutnya adalah kita menampilkan caption nih teman-teman. Nah, caption itu kan biasanya menceritakan konten kita dalam bentuk tulisan. Tapi ingat teman-teman, walaupun kita harus buat yang menarik, jangan sampai jangan sampai caption itu kita lebay-lebaykan. Dan kita juga bisa menyematkan hashtag nih teman-teman. Nah, biasanya itu hashtag ini, tapi kita juga harus lihat juga nih hashtag yang mau kita tampilkan itu sesuai nggak dengan konten yang kita buat. Jangan sampai kita membuat konten tentang demo tapi hashtagnya kita kan misalkan kuliner. Nah, itu kan nggak relevan tuh teman-teman. Nah, tetap harus diperhatikan. Selain itu adalah kita juga bisa mention orang atau lembaga yang kita buat kontennya ini teman-teman. Kenapa sih kita bisa mention itu? Supaya orang itu bisa nge-repost dari konten kita supaya engagement kita juga bisa naik. Nah, selanjutnya adalah step of content creator. Dari yang tadi kita bahas itu segala macam, dari awal sampai ini kita sekarang akan masuk ke step of content creator. Jadi step-step para content creator nih teman-teman. Jadi pertama kita bisa benchmark dulu nih. Misalkan kita membahas topik tentang demo. Nah, kita lihat dulu nih dari orang-orang lain sudah buat konten tentang demo ini. Gayanya seperti apa, bahasa seperti apa. Terus kita juga bisa disebut dengan benchmark nih teman-teman. Jadi kan terkadang tuh konten tidak selamanya muncul dari kita sendiri. Nah, kita tuh bisa melihat dari konten yang lain, habis itu bisa menjadi inspirasi buat kita sendiri dalam membuat konten. Lalu kita adaptasi dengan gaya kita. Nah, itu teman-teman bisa nyebut dengan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Lalu setelahnya kita melakukan yang namanya riset. Research ini penting nih teman-teman sebelum kita membuat konten. Jangan sampai kita membuat konten yang menyebarkan hal yang berbohong dan tidak memberikan informasi kepada orang lain yang menikmati konten kita. Selain itu kita juga tahu nih kita membuat konten apa sih supaya relevan. Setelah itu adalah headline. Headline itu bagian penting karena ketika orang-orang sedang nge-scroll timeline dan menemukan konten kita, pasti kan yang awal dilihat adalah headline atau judul. Nah, ini tuh lebih menekankan kepada first impression supaya orang lain tuh mau melihat konten kita dan mau memberikan like dan komen nih teman-teman. Dan langkah terakhir adalah distribusi. Nah, seperti poin tadi di awal, distribusi ini adalah menyebarkan konten kita. Kita tuh harus tahu media sosial mana yang cocok untuk konten kita. Terus abis itu platform mana sih yang lebih menguntungkan. Kalau untuk foto biasanya kan lebih di Instagram. Kalau video itu lebih ke YouTube. Tapi sekarang kan Instagram ada video singkat yaitu Reels. Nah, di YouTube pun juga ada YouTube Short. Jadi kita harus benar-benar tahu nih platform sosial media mana yang lebih cocok. Selain itu kita juga bisa namanya promotion. Jadi kita bisa menyertakan link ke sosial media kita yang lain supaya orang lain itu tahu bahwa kita tuh tidak hanya menggunakan satu sosial media saja. Nah, itu teman-teman dari yang gue dapat ketika ikut webinar Ghost to Campus Badiku, STDI dan Stikom Interstudi, supaya info yang gue kasih ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari gue, di sini Dimas pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.